Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para ulama, para guru, wabil khusus Ketua Majelis Nurul Ulum, guru kami, pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ulum, beserta seluruh keluarga, juga Ustadz Ahmad Khairi dan Ustadz Syarif Muhammad Syarif, serta para ibu-ibu dan hadirin, terkhusus kepada sahibil hajah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat dan dikaruniai keturunan yang ahlul ilm, menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya tidak bisa nyaring-nyaring ceramah karena suaranya habis. Suaranya tidak bisa. Pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh selain syukur itu ada pengecualiannya. Orang diampuni oleh Allah itu bisa. Orang yang dosa besar kepada Allah itu akan disiksa oleh Allah, kecuali orang-orang yang taubat. Jadi orang diampuni, orang-orang yang berdosa itu bisa saja oleh Allah diampuni, kecuali orang-orang yang kalau Allah berkehendak. Jadi orang-orang pelaku dosa itu bisa saja nanti akan disiksa oleh Allah, akan diazab oleh Allah, kecuali orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang memohon, meminta kekayaan itu akan diberi oleh Allah bagi siapa saja yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang ingin menjadi orang alim, orang pintar, keturunannya alim, soleh, jadi kekasih Allah, itu bisa diberikan Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kecuali syukur. Kalau syukur
tidak ada Allah menyematkan bahasa kecuali. Langsung secara tegas Allah menyatakan, la in syakartum, apabila kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, pasti. Nah, ini Allah, janji Allah ini. Pasti kata Allah, nanti akan aku tambah. Jadi rizki itu tidak bisa dipersempit hanya bermakna uang. Ada orang kaya kalau tidurnya cuman diem di rumah sakit juga ndak enak kan. Jadi gitu. Ada orang yang hidupnya pas-pasan tapi hidupnya tenang. Ada orang yang kaya tapi hidupnya bingung, ada macam-macam. Jadi tidak bisa dibatasi. Syukur itu, nikmat itu luas. Kita bisa bernapas, bukan cuma yang masuk namanya nikmat, tetapi keluar pun itu namanya nikmat. Bukan cuma sehat itu nikmat, tetapi sakit pun itu hakikatnya. Nanti saya jelaskan. Hakikatnya itu adalah nikmat, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang Muslim ya, saya tidak bahas orang non Muslim. Kita bahas orang Muslim. Masuk seperti kesehatan, seperti ilmu, seperti harta. Itu namanya rizki kalau masuk ya. Kalau keluar kita tidak anggap rizki, tapi yang keluar itu banyak yang rizki. Di antaranya orang itu sangat-sangat lega kalau bisa buang air kecil ya. Kalau tidak bisa buang air kecil, biarpun rumahnya besar, mobilnya banyak, tidak nyaman, karena nanti akan kesakitan, hidupnya itu akan kesakitan. Jadi sebenarnya orang buang kotoran itu adalah nikmat yang sangat besar juga, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya orang itu tidak bisa kencing, maka orang itu akan menghabiskan hartanya agar dia bisa kencing. Yang penting dia bisa kencing. Seandainya ada tawaran, oh kamu bisa kencing, tapi syaratnya mobil kamu harus keluar duit 100 juta. Kalau kita punya, pasti kita siap untuk mengeluarkan biaya sebesar itu. Yang penting kita bisa kencing. Jadi kencing itu termasuk nikmat yang besar. Bukan cuma yang masuk rezeki itu, yang keluar juga banyak ya. Jadi bisa dibayangkan kalau orang tidak bisa keluar kotoran dari dirinya ya, tersumbat, wah itu biayanya tidak karuan. Nah seperti itu Bu. Jadi besok-besok kalau cuma tidak dapat duit dari pasar, tidak usah ngeluh. Alhamdulillah masih bisa kencing, kan enak. Kalau nggak bisa kencing, duitnya dapat 200.000 untungnya dari pasar, tapi pulang ke rumah nggak bisa kencing. Itu kalau masuk rumah sakit bukan 200.000, mahal. Begitu, paham Bu ya? Tuh yang pertama. Jadi jangan menilai nikmat itu cuman yang masuk terus. Ya gitu, yang dikeluarkan itu, wah kalau nggak bisa keluar kotoran-kotoran, penyakit-penyakit, itu nggak karuan habis duit. Jadi syukur itu dalam segala aspek. Anak kotor itu biar dia itu nyaman, biar dia itu sehat, tentu harus dimandikan. Ya, dibersihkan, dimandikan. Sama dengan kita. Kalau ibu-ibu tidak punya andalan amal, ngajar tidak,
sedekah jariah tidak kuat, ya, taat ke suami pas-pasan, sholat tahajudnya pun ya biasa-biasa saja, zikirnya tidak ada amal andalan. Sementara untuk masuk ke surga syaratnya sekian, andai kata ada batasan oleh Allah, ya, untuk mendapatkan surga itu. Lah ibu-ibu kurang, lah oleh Allah diberilah, ada yang dicoba, ada yang dicoba dengan sakit sekian tahun. Kenapa? Karena nanti amalnya akan ditikalkan atau dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Solatnya orang yang sehat normal, ya, pahalanya 1000. Kalau ibu dalam keadaan sakit, sama solatnya, kualitas solatnya sama, tapi lebih menderita untuk melaksanakan solatnya, itu pahalanya bisa 100 kali lipat, atau mungkin tidak terhitung lipatnya. Itu saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak gitu, nanti tidak pantas untuk masuk ke surganya itu. Jadi itu sebenarnya nikmat. Ada orang sakit sekian tahun, itu mungkin tebusan amalnya biar dia pantas masuk ke surga, itu biar pantas. Ya seperti itu, Bu. Jadi di antara, sehingga kita ini hidup selalu dalam bingkai alhamdulillah wa syukurulillah. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Kalau ngeluh bagaimana Pak Ustaz? Memang asal mula, ya, habitat kita lah, bisa dikatakan itu. Kita itu memang suka ngeluh. Tetapi kalau kita digandeng dengan ilmu, ternyata yang dikeluh kesah dengan orang yang kita syukuri, orang tua yang anaknya tidak puas ke orang tuanya, dengan anak yang senang, bangga, bersyukur kepada orang tuanya, lebih disenangi oleh orang tuanya yang suka bersyukur. Ya gitu loh. Saya dididik oleh orang tua saya sekian tahun. Kalau saya bilang saya tidak puas, orang tua saya akan kecewa. Gimana? Kok segalanya udah diperjuangkan dari mulai sejak mengandung sampai lahir, sampai dirawat mati-matian, rela mengorbankan nyawa, ternyata anaknya tidak puas. Makanya Allah sangat murka. Setelah taat kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, taat kepada Rasulullah, patuh kepada Rasulullah, kewajiban yang paling utama, yang paling keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah taat kepada orang tua. Anishkurli, kata Allah, wali walidayk, taatlah kepadaku, ya, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Itu orang tuamu. Jadi seperti itu mengenai syukur. Yang lain oleh Allah itu jika Allah menghendaki, ya, yaghfiru liman yasha, Allah ngampuni kalau Allah berkehendak. Tapi kalau untuk syukur tidak ada. Sampai yang dikatakan sayyidul istighfar. Ya, sayyidul istighfar itu adalah induknya istighfar. Istighfar itu artinya permohonan ampun kita kepada Allah. Istighfar, astagfirullah. Sayyidul istighfar itu, Bu, ya, Allahumma abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub. Bismillah, Allahumma, ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Saya datang menghadap kepada Engkau ya Allah bi ni'matika alayya, dengan segala macam nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Pakai itu. Tetap syukur, ada kalimat syukur ya yang lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sayyidul istighfar, induknya para istighfar. Jadi istighfar apapun tetap di bawah derajatnya istighfar yang ini. Itu seperti itu. Ya, itu jadi pentingnya. Samalah kita bayangkan kita saja. Kalau ibu-ibu punya suami, kemudian ngeluh, saya sekian tahun sama kamu ndak senang deh. Kira-kira hati ibu-ibu senang atau benci? Bukan benci lagi, itu bisa-bisa langsung langsung ngamuk ibu-ibu. Nah, tapi kalau kita senang, alhamdulillah saya senang kumpul sama kamu sekian tahun, walaupun melarat, walaupun hidupnya pas-pasan, itu akan menimbulkan keridhaan yang luar biasa dari hati ibu-ibu. Nah, itu tinggal dibalik. Ke bapak juga sama, gitu. Jangan dibalik. Nah, kalau ke bapak lalu nanti ngeluh, itu ya suami itu bagus, sopan suami. Loh kok suami orang dipuji? Itu haram hukumnya, Bu. Membanding-bandingkan suami dengan orang lain yang menyebabkan suaminya tersinggung, hukumnya haram. Gak boleh, tidak boleh. Nah, jadi seperti itu, tidak boleh kita banding-bandingkan. Dia seperti itu, istri suami ibu ya seperti ini, ya kan sesuai ukurannya. Ya, masa cari-cari yang soleh, yang alim, anaknya Pak Kiai, punya pondok pesantren, warisannya banyak. Waduh, kalau ada pun seperti itu, ya dia tidak mau sama ibu-ibu, mau sama yang lain. Lah seperti itu cara berpikirnya, seperti itu. Sehingga kita itu nanti hidup itu bisa bersyukur. Ya, senang saja itu adalah ibadah. Ya, termasuk ibadah kita ini senang tidak dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mencari hiburan di luar, bermaksiat itu dilakukan karena dia mencari kesenangan. Dia pengen senang, pergi ke hotel, pengen senang, pergi nanti ke diskotik, pergi mabuk-mabukan, pergi macam-macam karena pengen senang. Makanya ibu yang senang hidup, lihat suaminya masih hidup, alhamdulillah bang, kamu masih hidup. Ya gimana Bu? Apa tuh telanjuran Pak Ustadz Anu tadi kan? Ada Pak Ustadz ada bukunya ke itu tadi itu saya mau fotokopi. Apa tuh? Yang doa tadi itu. Oh, saya dari kecil itu diwarisi oleh guru saya. Jadi dulu saya ngaji sama adik saya itu, sama kakak saya juga di Riau. Jadi dikasih amalan suruh baca sampai sekarang 1 Asmaul Husna. Jadi kalau baca Asmaul Husna itu kalah cepat sama saya. Saya cepat sekali. Karena sudah mendarah daging. Ya, cepat. Saya sambil jalan di Asmaul Husna selesai. Karena dari kecil memang dulu waktu di kampung itu memang disuruh baca. Saya tidak tahu manfaatnya apa, itu saya tidak pernah tahu. Yang penting anak guru suruh baca ya baca saja. Kemudian Sayyidul Istighfar, dah baca nanti selamat ya selamat. Alhamdulillah di gang saya ada 2 Pak selamat. Lah seperti itu Bu ya. Ya nanti Bu nanti saya kan nanti boleh minta ya Bu Haji ya. Jadi seperti itu Bu. Syukur ya itu kalimat yang paling istimewa. Walaupun seluruh yang ada ini adalah la ilaha
illallah. Tetapi kalimat syukur itu selalu dikumandangkan baik di hadis, baik di Quran. Orang yang tidak bersyukur tidak pakai Allah itu, kalau orang nggak bersyukur itu nggak pakai kecuali enggak. Pokoknya kalau man lam yashkur ala na'mai ya falyakhruj min tahtis samai. Langsung kalau kamu nggak mau syukur, nggak mau puas, kata Allah, ganti syukur gak gampangnya tuh puas. Kalau kamu nggak puas kepada keputusan saya, ya kamu keluar dari langit ini. Itu saking murkanya Allah. Ya. Kalau kamu nggak mau puas keputusan saya, cari Tuhan selain saya. Tuh Allah. Makanya jangan dibiasakan mengeluh. Kalau mengeluh Pak Ustaz, ya dikembalikan lagi. Ingat yang baik-baik. Makanya kalau mau nikmat hidup, jangan suka memandang nikmat yang ada pada orang lain. Nggak usah ditengok-tengok. Ini kalau tetangga bunga gelang, itu nyaman, gelangnya besar. Loh, lawang Allah ngasih nikmat ke dia, kok kamu yang sibuk. Ya biarinlah dia dengan nikmat dia, tapi cobanya lain, gitu dong. Cobanya beda, Bu. Coba bayangkan, ada orang hidupnya sendirian, nggak ada suami, anaknya nggak ada, apanya nggak ada, sehat terus. Orang anaknya banyak, keluarganya besar, banyak pejabat kaya-kaya, bapaknya sakit terus. Padahal kan dijaga. Kadang anak orang kaya sakitnya macam-macam. Anak orang yang tidak dijaga kadang-kadang sehat. Kita tidak pernah tahu. Semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan ibu megang sebelah ilmu. Kalau ilmu yang dipegang hanya ilmu hakikat saja, nanti boleh akan kesasar. Ya. Caranya harus dua-duanya berjalan. Ya. Caranya kita tetap mengabdi kepada Allah, berjuang untuk mendapat cinta Allah, berjuang untuk mendapatkan cintanya Rasulullah. Barulah kita berharap syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu ya dapat syafaat rugi. Abu Lahab kafir, di nas Quran langsung dari Allah, tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab, celaka, sangat celaka. Langsung Allah, bukan siapa-siapa, langsung Allah Rabbul Alamin. Tidak ada tawalannya lagi kalau langsung dari Allah. Ya. Tetapi ya, dengan senang sebentar kepada Rasulullah bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah setiap hari Senin. Dia diringan takhfiful adab, diringankan siksanya, bahkan bisa mengeluarkan air susu dari jemarinya. Di neraka itu. Lah, kok bisa begitu Pak Ustaz? Jadi kalau kita aman? Belum tentu. Kenapa? Apakah kita mau rugi untuk Rasulullah, atau kita cuma untung dari adanya selawatan? Kita tidak tahu. Kalau Abu Jahal kan, Abu Lahab kan yang pasti rugi. Lah itu. Oh, tapi tetap ya itu cuman ya ngomong-ngomong saja itu. Jangan dijadikan ilmu yang permanen ya, bukan. Tapi yang pasti Bu, kita tidak boleh hidup dengan berpasrah kepada orang lain ya. Karena yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memerintahkan seluruh keluarganya untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan itu nanti berbisik. Kata setan, kamu ini suami kamu soleh, suami kamu wali, suami kamu kiai. Kalau Allah cinta sama suami kamu, pastilah Allah cinta kamu. Ya, itu namanya ilmu setan.
Itu tidak benar. Kenapa? Karena Allah telah memberikan Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, sebagian istri Nabi Nuh kafir. Nah, istrinya Nabi Lut kafir, padahal suaminya Nabi, makhluk terbaik di muka bumi ini adalah para nabi. Jadi diingat itu. Nah, itu nanti dibisikin, kamu kan putranya ulama, kamu kan putra. Kalau Allah cinta sama leluhur kamu, ya sekalian cinta sama kamu. Itu bukan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak diajarkan. Yang pasti itu hanya li khamsatin, 5. Nah, seperti itu. Selain Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu memang langsung dari lisan sucinya Rasulullah Sallallahu. Tapi kalau kita harus berusaha, berupaya, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa saya pasrah kepada Pak Ustadz saja. Saya tidak mau sholat, saya itu Ustadz saja nanti. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Itu bukan ajaran Rasulullah. Tidak demikian. Ya, itu termasuk talbisus syaitan, tipu dayanya syaitan. Kalau kita mau kenyang, kita harus makan. Kita tidak akan kenyang kalau cuma yang makan bapak kita atau kakek kita. Kakek kita atau mbah kita rajin cari ilmu. Yang pintar dia, bukan kita. Kalau kita mau sama pintarnya dengan kakeknya, maka kita harus belajar. Kalau kita mau dicintai Allah, dicintai Rasulullah, karena kakek kita dicintai Allah, dicintai Rasulullah, karena bapak kita dicintai Allah, dicintai Rasulullah, maka kita pun harus mengabdi kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tidak akan pernah sampai ke Ka'bah kecuali kita sendiri pergi. Kalau yang pergi cuma bapaknya, kita tidak akan sampai. Jadi itu harus dipegang. Gak bisa kita sampai ke Mekah kalau cuma bapaknya yang pergi. Kita harus pergi juga. Artinya kalau kita ingin dicintai oleh Allah seperti orang tua kita dicintai Allah, maka ikuti jejak langkah baiknya, solehnya ibu kita atau bapak kita, maka kita akan dicintai oleh Allah sebagaimana Allah mencintai orang tua kita. Demikian, Bu. Jadi jangan kita ini terperangkap ke dalam jebakan setan. Kadang-kadang dijebak oleh setan sehingga kita nanti terdoktrin salah. Asal ikut Pak Ustadz aman. Oh, tidak ada, sama sekali tidak ada. Ya, kita tetap berjuang walaupun nanti kita akan bersama-sama memohon syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, Bu. Jadi caranya agar kita itu hidup normal, ya, suka mengabdi kepada Allah. Kita menangis di tengah malam, mohon agar menjadi orang yang husnul khotimah. Ya, di penutupan akhir hayat kita itu kan penentuan. Sekalipun kita soleh seperti apapun, kalau kita di ujungnya celaka, mau kemana? Ya, berarti gagal total, habis total. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi seperti itu perlu diingat. Jadi kembali ke tema syukur tadi. Syukur, ya, ini adalah perilaku yang sangat dianjurkan di dalam agama. Ibu-ibu berusaha untuk menjadikan apapun yang menimpa itu mengambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Inilah kenapa Allah menciptakan nabi bermacam-macam. Ada Nabi Adam,
tak ada bapak, tak ada ibu. Ya, itu menafikan pemahaman bahwa kalau tidak ada bapak, tidak ada ibu, itu muhal hukumnya bisa. Tidak bisa. Terbukti Nabi Adam bila abin wala ummin, tidak ada bapak, ya tidak ada ibu. Ya, sehingga kita nanti walaupun lahir dari seorang ibu, tapi pemahaman kita tetap tidak mungkin bisa menciptakan makhluk kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya belajar makrifat. Belajar ya, walaupun masih jauh, masih sulit Bu penjelasan. Tapi melihat sesuatu apapun, kita kembalikan awwala marrah, penciptaan pertama. Kalau ibu melihat gelas, oh gelas dari getah, getah dari pohon, pohon dari tanah, tidak mungkin tanah menciptakan pohon. Kan akal tidak nerima. Nah seperti itu. Nanti dikembalikan semua. Akhirnya setiap sesuatu yang kita lihat, yang terlintas di benak kita, betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian-kejadian itu macam-macam. Makanya kata Sayyidina Ali, dari dunia lau ushifal ghata, seandainya kasab saya dibuka, saya bisa melihat jin, melihat setan, melihat malaikat, melihat apapun, melihat, apakah iman saya akan bertambah? La, kata Sayyidina Ali, tidak. Ya, li'annahu yadullu annallaha ala kulli syai'in qadir. Karena semuanya itu hanya menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman menunjukkan itu dari dunia sampai ke akhirat. Ya, dari dunia sampai ke akhirat. Semua hanya pertunjukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu cari, sehingga nanti kita itu tidak mudah mengikuti nafsu, tidak mudah marah, tidak mudah mengklaim. Kenapa? Karena kita sadar yang mempunyai hak otoritas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengambil hak orang, mengaku ada tas di depan ibu, saya bilang itu tas saya, itu dilarang dalam agama. Kenapa? Karena bukan hak kita, itu hak orang lain. Kalau hak orang saja tidak boleh kita ambil, apalagi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah itu? Selamat tidak selamat, hak siapa? Hak Allah. Gak ada yang tahu. Dia hidup kafir, matinya Islam banyak. Hidup Islam, mati kafir banyak. Hidup tapi kita mudah-mudahan oleh Allah hidup dalam keadaan Islam, mati pun dalam keadaan Islam. Seperti itu. Itu hak Allah. Tidak bisa kita ambil. Kamu pasti celaka karena kamu pernah mencaci maki saya. Bisa jadi sebaliknya. Lalu kita pula yang celaka, ternyata Allah lebih mendukung dia. Kita tidak pernah tahu. Kata-kata seperti itu dijaga dengan baik. Hak Allah kita nggak boleh ngambil. Itu hak Allah. Bisa jadi. Makanya dengan demikian siapapun orangnya harus tetap taat, seperti apapun harus tetap takut, tunduk, patuh, mohon, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu caranya itu. Sehingga kita nanti melihat orang yang sangat jahat, kita tetap tidak senang kepada perilakunya, tapi kita tidak terlalu benci sehingga menyebabkan kita itu nanti sumpah serapah kepada orang lain. Kita ini kan terkadang campur nafsu. Kalau yang ngebut, kalau yang gitaran, andai kata bukan anak kita, bukan keluarga kita, kita caci maki luar biasa. Ini orang tak tahu diuntung, tak kurang ajar, tak selamat, celaka depan orang, nyanyi-nyanyi, mekik-mekik. Nah,
Apakah salah kita benci kepada kejahatan? Betul, tapi tidak murni karena keimanan kita, Bu. Itu masih campur dengan nafsu. Kalau dibalik, kalau yang ditarang, kalau yang ngebut, yang ibu tidak suka itu anak ibu, kira-kira doanya bagaimana? Pasti doanya, aduh mudah-mudahan selamat, hati-hati ya nak, loh. Nah kejahatannya sama, kok doanya beda. Kalau anak orang, mudah-mudahan celaka. Kalau anak kita, mudah-mudahan selamat. Loh, kok gitu? Berarti kita ini benci kepada ngebutnya, plus bukan anak kita. Benci kepada orang yang suka mekik-mekik tersebut, plus bukan suami ibu-ibu. Nah begitu campur, makanya kita itu bencilah kepada sesuatu yang biasa saja kata Rasulullah. Karena bisa jadi yang paling kau benci ternyata nanti yang paling kau suka. Cintailah sesuatu biasa saja, bisa jadi yang paling kau suka itu menjadi sesuatu yang paling kau benci. Nah seperti itu cara hidup. Jadi kemudian juga saya mumpung tadi baca ya, anak nih ya, anak itu tolong jangan sampai lalai kepada ASI. Karena zaman sekarang saya amati Bu, itu yang banyak lalai itu kepada ASI. Tahu ASI ya? Air susu ibu. Vitamin yang paling lengkap, yang paling banyak dan paling membuat ketersambungan itu lebih erat kalau dikuatkan ASI-nya. Ibunya yang sehat nanti disusuin anaknya, bapaknya suruh perain, nggak usah bapaknya, anaknya saja. Ya jadi kalau anak-anak ibu punya anak yang harus disusu badan, kalau bisa itu mesti susu badan. Jangan kita terlalu percaya kepada susu-susu yang ada di luaran, walaupun tidak dilarang Bu ya. Tapi saya itu amati kurang orang tua peduli tentang ASI itu kurang. Ini saya pikir ini bahaya ya. Nanti gimana ya? Darah daging dari ibunya itu nanti kurang. Ya kasih sayang, kecuali memang ada hal-hal yang menyebabkan tidak bisa, itu tidak apa-apa. Itu diingatkan kepada ibu-ibu yang mungkin punya anak kan. Ya, ibu punya anak, jadi anaknya punya anak lagi, lah itu diingatkan, tolong nak pakai ASI saja, susu ya sekali-sekali saja, jangan dipasrahin ke susu itu semua, tidak boleh. Itu bahaya, nanti terbiasa, akhirnya kita nanti ibu-ibu yang solehah-solehah ini tidak mau lagi menyusui anaknya dengan alasan anak udah praktis. Beda Bu, sangat beda jauh. Ya, seperti itu. Itu mumpung tadi saya baca pendapat ulama. Jadi betul. Jadi harus, karena kasih sayang itu lebih. Kasih sayang itu lebih kalau anak itu ada ASI, walaupun tetap Bu ya, nggak putus ya. Tetap nggak putus. Ya, cuman itu saya ingatkan mumpung pas kumpul seperti ini. Ya, itu mengenai yang saya sampaikan. Kemudian ini momennya, momen kita 17 Agustus. Udah azan ya. 17 Agustus ini hari kemerdekaan kita Bu ya. Hari Jumat tanggal 17 bulan Agustus 1945. Itu hari kemerdekaan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini disepakati oleh para pahlawan, para ulama. Dulu kita hidup berbeda-beda tapi tetap satu, dan itu sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani, ada Bani Quraidah, ada Bani Aus, ada Bani Najran, ya itu dalam sejarah ya. Tapi Rasulullah tetap tidak membentuk negara Islam, tapi tetap hidup berdampingan. Asal tidak saling menyakiti, kita wajib saling melindungi. Tidak boleh memaksakan orang non-muslim wajib masuk Islam. Tidak.
Karena ajaran Allah tidak demikian. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Ya, tidak boleh, tidak ada pemaksaan dalam agama karena sudah sangat nyata mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita bilang, oh ini bantal ini warna biru, oh enggak ini warna merah, kata orang, itu nggak usah dipaksa, tunggu sadarnya saja. Ya, kalau seperti ini dibilang warna merah, 1 tambah 1 kita bilang 2, dia bilang oh enggak 5, ya udah jangan dipaksa, berarti itu tinggal tunggu sadarnya. Sama seperti itu, agama seperti itu Bu, kita nggak boleh maksa orang lain. Jadi nanti ibu-ibu, walaupun dengan tawaran apapun, malam yahkum bima malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, kata Allah ya. Nih, siapa yang tidak ikut, tidak berpegang kepada hukum agama Allah, maka mereka adalah kafir. Jangan terprovokasi kepada ayat ini. Karena orang itu kadang-kadang cuma baca teks, dia tidak mengerti segalanya, terutama tafsirnya. Itu Bu yang dimaksud kalau Indonesia ini menghalalkan zina. Kan Allah mengharamkan, kita menghalalkan, berarti kita nentang Allah. Allah mengharamkan judi, kita menghalalkan orang Indonesia. Allah memerintahkan sholat, di Indonesia dilarang sholat, itu baru namanya bertentangan dengan agama. Jadi jangan nanti gara-gara nonton YouTube dianggap ceramah Pak Ustadznya salah, padahal orang yang menampaikan itu sebenarnya cuma radikal saja, keras pemahamannya, tidak mau kembali kepada ahlinya. Padahal kalau orang sakit ngeracik obat sendiri, nanti bukan penyakitnya sembuh, malah tambah parah. Sama dengan kita tidak ahli, kalau tidak kembali kepada fatwa-fatwa ulama, maka nanti kita akan sesat. Berhati-hati. Ya, mudah-mudahan apa yang dikerjakan ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din wa ahdikil ghafrat wal musyrikin. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilayka katsir wa anta alimun biha wa إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد البشير النذير سراج المنير وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada ke Ka'bah, ada ya, ada ke Ka'bah.